Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, anak-anakku yang soleh dan soleha, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama menuntut ilmu di Esman 1 Batu Jajar. Kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai mengharuskan kita untuk belajar dari rumah. Kita mesti dituntut untuk beradaptasi. Semoga hal ini tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar geografi. Saya ucapkan selamat datang di kelas 12. Saya ucapkan selamat datang di kelas geografi. 3 tahun perjuangan kalian di SMA jangan sampai disia-siakan di tahun ketiga ini dengan tidak serius atau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, begitu ya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, silahkan untuk mempersiapkan buku dan pulpennya terlebih dahulu. Kita akan masuk ke bab pertama geografi di kelas 12 ini. Oh iya, sebelumnya masih bersama saya geografi di kelas 12, yaitu Rizky Fadlilah. Jika kalian sudah lupa, nama saya Rizky Fadlilah, boleh dipanggil dengan Rizky, begitu ya. Oke, anak-anak, silahkan untuk dicatat terlebih dahulu. Bab pertama di semester ini akan membahas mengenai ini ya, wilayah dan tata ruang. Wilayah dan tata ruang, yang dimana di bab ini atau di semester ini kita membahas 2 bab. Pertama wilayah dan tata ruang, dan yang satu lagi atau bab kedua nanti kita akan membahas mengenai interaksi desa dan kota. Oke anak-anak, silakan sudah ditulis bab 1. Kita masuk ke ini ya, wilayah dan pewilayahan. Kita akan membahas mengenai definisinya atau pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih itu wilayah? Dan apa itu pewilayahan? Dan ada klasifikasinya juga, di mana beberapa tempat memiliki klasifikasi atau wilayah memiliki klasifikasi. Dinamika perkembangan, tahapan perkembangan wilayah, strategi pengembangan wilayah, konsep wilayah perwilayahan. Nah, ini yang akan kita pelajari di bab ini. Tentu saja kita masuk ke definisi wilayah terlebih dahulu. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin kalian pernah mendengar di berita atau di koran atau di WhatsApp atau di Facebook dan sebagainya mengenai kata-kata wilayah, begitu ya. Apa sih itu wilayah, perbedaannya? Atau mungkin kalian pernah mendengar kata-kata daerah ya, ataupun kalian pernah mendengar kata-kata kawasan. Nah, apa bedanya antara wilayah, kemudian daerah, dan kawasan, begitu ya. Misalkan suatu hari terdapat sebuah peristiwa di wilayah A, misalkan ya, atau dana bantuan sosial tersebut sudah masuk ke daerah B, gitu ya. Kemudian flora dan fauna terdapat di kawasan C. Nah, apa sih bedanya? Apakah sama atau berbeda antara wilayah ini ya, daerah dan kawasan? Oke, ya, antara wilayah, daerah, dan kawasan. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, silakan untuk dicatat kawasan, begitu ya. Apa itu yang dimaksud dengan kawasan? Kawasan adalah wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional atau fungsi yang spesifik, begitu. Misalnya kawasan pusat kota, maka kawasan tersebut adalah sebuah pusat dari kota, gitu ya.
fungsinya. Fungsi dari tempat tersebut adalah pusat kota atau kawasan perdagangan. Maka tempat tersebut tentunya adalah mempunyai fungsi, tempat yang mempunyai fungsi untuk perdagangan. Atau kawasan hutan. Sama, kawasan rawan bencana, pertambangan, kawasan pertambangan, dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebuah kawasan adalah wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional atau fungsi spesifik. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ada batasan fungsinya, yaitu tadi misalkan kawasan pusat kota. Maka tempat tersebut tentunya mempunyai fungsi sebagai pusat kota. Atau kawasan sekolah, begitu ya. Maka tempat tersebut berfungsi sebagai sekolah. Kawasan hutan, kawasan perdagangan, dan lain-lain. Oke, saya harap paham, kalian paham karena sangat jelas ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau daerah itu apa? Nah, daerah begitu ya. Kalau tadi kawasan tadi ditulis juga. Nah, ini juga silakan untuk ditulis. Kalau daerah suatu teritorial begitu ya, di mana makna dan batasan serta perwatakannya didasarkan pada kewenangan administrasi pemerintah. Balikan lagi, kalau daerah itu suatu teritorial atau suatu tempat di mana makna dan batasan tempatnya serta perwatakannya serta karakter tempatnya didasarkan pada kewenangan administrasi pemerintah. Contohnya provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Oke, contohnya misalkan desa ya. Desa Batu Jajar Barat misalkan ya. Desa Batu Jajar Barat. Nah, inilah termasuk daerah. Karena apa ya? Karena termasuk di dalam 5 ini. Di dalam provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa. Desa Batu Jajar Barat termasuk daerah. Adapun kecamatan, misalkan kecamatan Batu Jajar atau kecamatan Cililin. Begitu ya. Cililin. Nah, ini juga termasuk daerah atau sebuah teritorial, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa di Indonesia ya. Kota, apa yang daerah atau teritorial yang termasuk kota? Ada kota Bandung, ada kota Cimahi, gitu ya. Kalau Kabupaten Bandung Barat, KBB, atau Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan sebagainya. Provinsi Jawa Barat, gitu ya, Jawa Timur, Jakarta, dan sebagainya. Maka hal tersebut, teritorial tersebut dinamakan daerah. Paham ya perbedaannya dengan yang tadi kawasan. Kalau kawasan itu fungsinya, kalau daerah itu ditentukan oleh administrasi pemerintah, yaitu tempat kita tinggal biasanya ya, teritorial tempat kita tinggal. Oke, saya kira ini cukup jelas perbedaan antara kawasan dan daerah. Oke, kemudian apa perbedaan? Apa itu wilayah? Tadi ada kawasan, kemudian ada daerah, nah sekarang wilayah. Apa itu wilayah? Nah, ini ya, Taylor mengatakan bahwa wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan tetangganya. Nah, daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan tetangganya.
atau daerah sekitarnya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Mudah ya. Jadi ada suatu teritorial atau suatu tempat di mana dia berbeda dengan yang lainnya yang di sekitarnya, maka itu disebut kawasan. Oke, kita lihat. Adapun yang lain menyatakan, bentar ya. Ini dulu. Nah, ini dulu. Contohnya misalkan ada daerah di permukaan bumi yang dibedakan dengan tetangganya. Oke, adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 mengatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Dia ada ruang atau teritori yang di dalamnya terdapat kesatuan geografis, ada tanahnya, ada pohonnya, ada udaranya, dan sebagainya, beserta unsur yang terkait padanya, yang batas-batas di samping-sampingnya ditentukan berdasarkan administratif. Tadi administratif itu daerah, batas-batas desa, batas-batas kota dan sebagainya, dan aspek fungsional dan aspek-aspek kawasan begitu. Nah, kita coba lihat contoh dari wilayah ya. Oke. Contohnya misalkan wilayah itu wilayah wilayah dataran tinggi misalkan dan sebagainya ya. Oke. Kita masuk ke klasifikasi wilayah. Saya kira tadi sudah cukup jelas perbedaan antara kawasan, daerah, dan wilayah. Oke, kita masuk, silakan untuk dicatat tadi ya yang 3, dan sekarang kita catat lagi mengenai klasifikasi wilayah. Silakan di bukunya untuk dicatat. Nah, anak-anak, begitu ya. Tadi setelah kita paham dan mengerti mengenai pengertian dari wilayahnya itu sendiri, kita beranjak kepada klasifikasinya. Karena ada beberapa macam mengenai wilayah. Yang pertama ada yang dinamakan wilayah formal. Kan untuk dicatat. Kalau wilayah formal itu sifatnya dia statis atau tetap gitu ya. Wilayah formal sering juga dikatakan formal region, homogeneous region, uniform region. Oke, wilayah formal. Nah, ini ciri-cirinya menunjukkan kesamaan fisik alam. Oke, jadi alam sama, kesamaan iklim atau kesamaan morfologi. Bentukan muka bumi ya. Morfologi itu contohnya misalkan dataran rendah, dataran tinggi, kemudian hutan dan sebagainya. Atau juga kesamaan budaya antara kesatuan alam dan kesatuan manusia. Nah, contohnya kalau wilayah formal ini karena ada fisik alam atau iklim, morfologi, kesamaan budaya. Contohnya adalah misalkan wilayah pesisir barat Sumatera. Begitu ya. Jadi sepanjang teritorial atau sepanjang pesisir barat Sumatera itu dikatakan wilayah. Karena apa ya? Karena fisiknya sama, alamnya sama, kemudian bentukannya juga sama, dan budayanya juga sama. Dan ini tidak terpatok kepada daerah ya. Jadi di sini bisa jadi beberapa kota, beberapa desa, beberapa kecamatan juga masuk ke sini. Wilayah pesisir barat Sumatera. Pun ada wilayah pesisir ini sama ya. Wilayah dataran tinggi Dieng.
gitu ya. Ada juga nggak yang lain? Ada, misalkan wilayah pantai utara Jawa atau kita sering menyebutnya Pantura. Nah, itu ada fisiknya sama, fisik alamnya sama, kesamaan iklim dan morfologinya pun sama. Begitu ya. Untuk yang pertama, wilayah formal. Silakan untuk dicatat. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan wilayah fungsional. Kalau ini sifatnya dinamis, begitu, atau disebut functional region atau nodal region. Kalau ini uniform region. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Menunjukkan hubungan atau interaksi di mana wilayah-wilayah yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya, wilayah pegunungan akan menghasilkan aneka sayur dan buah-buahan, ya kan? Pun dataran rendah akan menghasilkan padi. Wilayah pesisir menghasilkan ikan. Jadi ada interaksi atau hubungan di antara wilayah-wilayah yang berbeda. Dalam hal memenuhi kebutuhan ini, maka akan terjadi hubungan yang saling melengkapi atau mengisi dalam aktivitas masyarakatnya. Maka kalau formal itu statis atau menunjukkan kesamaan fisik dan sebagainya, kalau fungsional lebih menekankan kepada fungsi dari wilayah tersebut. Contoh tadi wilayah pegunungan, dia fungsinya atau dia mempunyai fungsi menghasilkan aneka sayur dan buah-buahan. Pun dataran rendah yaitu berfungsi menghasilkan padi. Pesisir juga menghasilkan ikan. Jadi wilayah pesisir. Kalau wilayah pesisir bukan hanya karena dia fisiknya sama, tetapi juga dia menghasilkan ikan. Maka dia bisa disebut dengan wilayah fungsional. Begitu ya. Oke, semoga cukup jelas mengenai wilayah formal dan fungsional. Oke, anak-anak. Kemudian silakan untuk dicatat kembali. Yang ketiga adalah wilayah administratif politis. Nah, kalau ini wilayah administratif adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan yang memiliki landasan yuridis politis yang paling kuat. Nah, ini seperti tadi daerah ya. Di Indonesia disebut dengan daerah otonom seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, atau kelurahan. Nah, ini sama dengan tadi daerah, yaitu di mana wilayah administratif politis seperti misalkan ini desa Batu Jajar Barat. Ini kecamatan Cililin, kecamatan Batu Jajar. Atau ini desa Selacau. Kota apa aja? Kota Cimahi, kota Bandung, kota Yogyakarta, kemudian dan kota-kota lainnya, kota Jakarta dan lain-lain. Kabupaten ada Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, ada Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan sebagainya. Nah, hal itu dinamakan wilayah administratif politis. Mudah sekali ya kan untuk dicatat. Oke, kita berlanjut ke nomor 4. Yang keempat namanya adalah wilayah perencanaan atau pengelolaan. Kalau ini wilayah perencanaan dapat terwujud wilayah administratif yang barusan dari mulai negara, provinsi, desa, sampai ke desa dan kota dan sebagainya, dan non administratif baik homogen, baik yang satu fisik alam, baik yang sama karakternya maupun yang fungsional, maupun yang tadi fungsional itu yang dimanfaatkan atau diberfungsikan sebagai hal yang spesifik begitu. Seperti batas ekologi, batas dan fungsional lain. Penetapan batas wilayah perencanaan berdasarkan tujuan atau kepentingan perencanaan program. Nah, ini yang digarisbawahi bahwa wilayah perencanaan atau pengelolaan adalah bertujuan untuk kepentingan perencanaan suatu program. Secara sederhana, konsep wilayah perencanaan didefinisikan sebagai wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non-alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Misalkan wilayah perencanaan pengelolaan ibu kota baru, atau wilayah perencanaan pembangunan daerah X, daerah
Z, dan sebagainya. Oke, begitu anak-anak, silakan untuk dicatat juga. Dan hal ini, kalau yang 4 ini tidak mengenal batas-batas, bisa berwujud wilayah administrasi, bisa non, bisa homogen, bisa fungsional. Jadi batasnya adalah gimana perencanaan programnya tersebut. Oke anak-anak, nah ini juga silakan untuk dicatat pembagian atau klasifikasi wilayah berdasarkan tipenya. Tadi ya, ada formal, ada fungsional. Kalau formal itu statis, kalau fungsional itu dinamis. Kalau formal itu sama dengan tadi ya, batas-batasnya itu harus kesamaan fisik, alam, kemudian budaya dan sebagainya. Kalau fungsional itu lebih ke menekankan kepada fungsinya wilayah tersebut, kayak tadi wilayah gunung, atau wilayah gunung menghasilkan sayur dan buah-buahan dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan membicarakan mengenai wilayah berdasarkan ukurannya, kemudian bentuknya dan fungsinya juga. Kemudian ada berdasarkan kategorinya, yaitu wilayah bertopik tunggal, wilayah bertopik banyak, wilayah total, dan wilayah pengelolaan pembangunan. Ya, silakan untuk dicatat terlebih dahulu. Ini kita akan bahas nanti di minggu depan. Ya, begitu anak-anak yang soleh dan solehah, semoga kalian sehat selalu. Tadi materinya silakan untuk dicatat, kemudian dikumpulkan di GCR-nya ya. Oke anak-anak, saya tutup pertemuan kali ini dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.